Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, Teknik Informatika. Pada pagi ini semoga semuanya sehat, diberi kelancaran, dan semoga dimudahkan dalam proses belajar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Baik, kawan-kawan mahasiswa, untuk pertemuan perdana ini, perkenalkan, nama saya Sugiarto. Teman-teman mahasiswa bisa panggil saya Pak Sugi. Adapun mata kuliah yang akan kita belajar bersama di sini adalah mata kuliah pemrograman website. Untuk sebagai perkenalan, teman-teman semua bisa lihat di slide. Alamat saya ada di Mejasan Timur, Pacul, tepatnya di Rumah Sapir. Untuk telepon saya, teman-teman semua bisa lihat di slide, itu 0857 33 96 701. Jika ada teman-teman misalkan ada hal-hal yang misalkan mau didiskusikan dengan saya open sekali, saya terbuka, bisa diskusi melalui chat, atau nanti kita bikin grup sendiri mengenai mata kuliah pemrograman website. Jadi jika teman-teman mengalami kendala, bisa langsung bertanya di grup ya. Nanti habis ini nanti kita buat grupnya. Untuk alamat offline saya atau rumah saya tadi sudah dijelaskan, yaitu di Mejasan Timur, Pacul. Sedangkan untuk alamat online lumayan banyak. Yang pertama ada di elmira.com.id. Ini adalah sebuah portal website saya mengenai usaha yang saya geluti. Usaha-usaha yang saya geluti sini tidak jauh dari bidang saya, yaitu IT. Di sini saya menawarkan beberapa jasa mengenai, terutama di jasa pemrograman ya, pembuatan atau develop aplikasi mulai dari web, desktop hingga Arduino dan Android. Adapun beberapa proyek sudah pernah saya tangani, baik di instansi negara, negeri ataupun di swasta. Untuk di instansi negara saya pernah menggarap proyek Departemen Pertanian, kemudian pernah juga menggarap aplikasi untuk DPRD Bogor. Kemudian pernah mungkin yang lumayan ribet, yang lumayan kompleks itu adalah saya pernah menangani aplikasi untuk administrasi di PLTU ya, sebuah PLTU kerjasama Indonesia dan Cina. Kemudian berikutnya ada tegalctv.com. Ini khusus untuk situs yang menawarkan atau menjual barang dan jasa CCTV. Kemudian ada juga konsultan it.co.vu. Ini adalah blog khusus untuk saya membuat tutorial. Blog khusus saya untuk membuat tutorial mengenai ilmu-ilmu apa saja yang bisa saya sharing dengan semuanya online ya. Jadi baik siswa, mahasiswa, pelajar, dan umum ya. Kemudian ada juga blog saya yang keempat, yaitu telagakamu.blogspot.com. Ini adalah blog saya mengenai spiritual, karena saya sebagai seorang muslim, saya sering membuat tulisan-tulisan islami dan saya tuangkan di blog yang keempat, yaitu telagakamu.blogspot.com. Silakan kawan-kawan semua bisa menghubungi alamat saya yang online itu, dan silakan jika ada komentar bisa di situ. Kalau ada saran-saran bisa langsung posting di blog saya. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya S1 di Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan atau UAD Yogyakarta. Kemudian untuk S2 saya di Magister Teknik Informatika Universitas Dian Suantoro atau Unus Semarang. Adapun riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di Lenovo ya, seperti merek laptop saya di Lenovo ya.
Saya pernah kerja di Lenovo selama 2,5 tahun dan jabatan terakhir saya adalah asmen, ya, asisten manajer. Kemudian saya pernah juga bekerja sebagai tenaga ahli di sebuah PLTU, di tenaga uap, tepatnya S2P namanya, ya, sumber segara primadaya, yaitu kerjasama antara Cina dan Indonesia. Jabatan terakhir saya di situ juga asmen, ya, asisten manajer. Setelah itu saya menjadi sopir bus, ya, menjadi programmer lepas, ya, freelance, dan alhamdulillah sekarang sudah punya sebuah CV yang bergerak di bidang teknologi informasi, namanya adalah CV Elminda Sista Herkomingo. Dan selain itu juga saya mengisi waktu sebagai lecturer atau sebagai dosen mengajar di beberapa universitas, ya. Salah satunya adalah di Universitas Pancasila 3. Untuk aktivitas saya pertama adalah saya pegiat web, internet, dan founder dari beberapa klub atau komunitas IT, ya. Salah satunya adalah Cyberendo. Cyberendo adalah salah satu komunitas IT di Tegal dan pernah menjuarai juara 9 nasional mengenai lomba cyber jawara, ya, di tingkat nasional. Baik, kita sekarang beralih ke peraturan, ya, peraturan perkuliahan. Mengenai peraturan perkuliahan, saya rasa tidak beda dengan peraturan yang ada di universitas, yaitu di UPS Tegal. Salah satunya adalah mengenai attitude, ya. Jadi wajib good attitude, yaitu wajib perlakuan, sikap, dan perilaku yang sopan santun. Speech, tutur kata sopan, dan dilarang memakai kata-kata atau bahasa yang kasar. Kemudian etika dalam bersikap, berperilaku, ya, tidak boleh sembrono dan tidak boleh menyalahi aturan tata tertib yang ada di kampus. Kemudian disiplin di sini saya tekankan di sini telat maksimal maksudnya, ya, maksimal telat itu 15 menit. Ya, jika lebih dari 15 menit maka wajib ke kantor akademik, ke ruang akademik untuk meminta surat keterangan. Kemudian jika berhalangan hadir maka wajib membuat surat izin. Jika sakit maka ada surat keterangan dokter. Jika memang itu urusan keluarga maka harus ada surat dari orang tua. Kecuali urgent atau gawat darurat, ya, Anda bisa cukup telepon atau chat saya saja dengan nomor yang tadi sudah tertera. Kemudian sebelum kuliah, sebelum belajar, kita berdoa dulu, ya, di kabin. Silakan Anda berdoa dulu sesuai agama kalian sendiri, Anda sendiri di hati masing-masing, ya, secara syirik, ya, kalau dalam Islam. Kemudian jika melanggar bagaimana? Jika melanggar, pertama akan saya tegur, ya, akan saya tegur. Jika masih memang masih dalam koridor yang masih bisa ditolerir, ya, tapi jika sudah tidak bisa ditolerir, maka saya akan persilakan kalian untuk keluar dari ruangan perkuliahan. Semua dilakukan, semua ini, aturan ini ditertibkan demi kenyamanan, ya, demi kenyamanan, kebaikan, dan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Ingat, kesuksesan itu ilmu, ada unsur ilmu, ada unsur skill, kemampuan dan keterampilan, ya. Kemudian juga ada mental dan karakter. Anda pintar, punya kemampuan, ilmu, skill, tapi karakter Anda buruk, maka itu tidak akan berhasil. Yang ada hanya akan merusak sistem. Tapi jika tiga-tiganya ini kita dapat, Anda punya ilmu, Anda punya skill, Anda punya mental, karakter Anda bagus, maka disitulah kalian bisa memperbaiki sistem. Dan tatanan yang ada di kehidupan ini, kalian secara langsung akan mengubahnya lebih baik. Begitu, ya, teman-teman semua, ya. Jadi sekali lagi aturannya sudah saya jabarkan sini.
mohon semuanya menghindari, semuanya tolong mematuhi, baik kedisiplinan, attitude, dan lain-lainnya termasuk dalam perdagangan, izin dan sebagainya. Kemudian di sini proses pembelajaran atau kuliah. Di sini saya garis tebal atau pakai ini warna merah itu batas tidak hadir perkuliahan 2 kali. Maksudnya adalah membolos, ya. Jadi saya bagi Anda yang membolos atau tidak hadir di perkuliahan tanpa izin, tanpa keterangan sama sekali sudah 2 kali, maka siap-siap kalian mengulang, ya. Jadi sekali lagi, jika ada di antara Anda yang 2 kali tidak hadir dalam perkuliahan tanpa izin, maka dipastikan kalian mengulang, tidak lulus alias tidak lulus. Kemudian referensi yang dibutuhkan apa saja, bebas. Referensinya apa saja, bebas. Yang penting adalah mengenai pemrograman web, ya. Salah satunya adalah ini, pemrograman PHP Penerbit Informatika 2021 ini, ya. Bukunya lumayan tebal dan memang sangat lengkap, ya. Silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau beli, silakan, di Gramedia juga ada. Kemudian ada juga buku pemrograman PHP MySQL Penerbit Dokumedia karangan atau penulis Lukmanul Hakim. Ini juga lumayan bagus. Bukunya penjelasannya cukup detail, ya. Cuma mungkin lebih detail ini karena mungkin ini lebih tebal, ya. Itu mungkin separuh dari buku ini, tapi juga cukup bagus. Kemudian ada trik pemrograman PHP dari Rosian Ari. Itu juga bagus. Silakan teman-teman semua bisa membelinya jika memang berniat membeli. Atau juga yang gratisan bisa juga, ya, bisa mendownload di internet, yaitu PHP Beginner ebook English version, ya. Itu bahasanya bahasa Inggris, itu juga bagus. Halamannya kalau saya tidak keliru sampai 200 halaman. Itu juga dikupas habis, ya, dari A sampai Z, itu lengkap mengenai pemrograman web, ya. Di situ di dalamnya ada HTML, ada PHP, dan ada JavaScript. Ada juga CSS-nya. Bisa juga dengan Samudra PHP ebook ini, ya. Ini ebook milik atau yang diterbitkan oleh ilmuwebsite.com. Itu juga cukup bagus. Halamannya cukup tebal, ya. Bisa di-download, bisa cari searching di Google, ya, banyak. Bisa juga belajar dari ilmukomputer.com yang bagian pemrograman PHP, pemrograman web, itu juga bisa, bagus juga. Atau bisa juga dengan Stack Overflow ini. Di Stack Overflow ini adalah sebuah portal forum, ya. Forum pemrograman, bahasanya adalah Inggris. Di sini bagus sekali. Jika kita mengalami troubleshoot, jika kita mengalami permasalahan mengenai coding, di sini tidak hanya PHP, tidak ada HTML atau web. Di sini ada C++, di sini ada Python, banyak sekali lengkap. Ya, salah satunya adalah web di sini. Ya, saya kalau mengalami kesulitan biasanya ke sini, itu lengkap sekali pembahasannya. Jadi ketika ada troubleshoot, teman-teman semua saya sarankan ke sini. Lebih selama ini setiap ada problem, alhamdulillah terselesaikan, ya, dengan saya ini membuka Stack Overflow, karena di sini bahasanya cukup lengkap, komplit mengenai troubleshoot, mengenai pemrograman apapun itu, ataupun website, Python dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan referensi lain. Referensi lain bisa buku, bisa ebook, bebas. Yang penting teman-teman semua bisa belajar, ya, bisa mengambil referensi, bisa mengambil ilmu dari referensi yang diambil. Bisa referensi yang bentuknya ebook, banyak itu gratis di internet banyak. Bisa juga mengenai buku, silakan, ya. Atau juga bisa mengenai forum, ya. Jadi sekali lagi saya tidak membatasi referensi apapun, bebas, tergantung dari Anda sebagai mahasiswa. Anda dituntut aktif, untuk aktif belajar, dan belajar ini tidak dibatasi oleh ilmu yang hanya diajarkan oleh dosen, ya. Tapi Anda bisa juga
lewat forum-forum, lewat ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dari media online. Apalagi sekarang ya kan, sekarang trennya adalah elektronik, banyak sekali e-book gratis yang di-share di internet. Jadi harusnya kita itu lebih aktif ya, karena ilmu itu banyak sekali di-share di internet. Kalau kita aktif, maka ilmu kita ini, skill kita akan cepat upgrade ya. Tapi jika kita pasif ya, maka ilmu kita hanya statis. Makanya di zaman sekarang ini, di zaman serba internet ya, serba online, elektronik, atau di era industri 4.0 ini, kita dituntut aktif untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pada perkuliahan perdana ini saya sedikit memberi motivasi ke teman-teman semua, ke teman-teman mahasiswa, bahwa mengenai kesuksesan itu, kawan-kawan semua, diraih pertama tadi ya, ada ilmu, ada skill, dan juga attitude. Tiga komponen ini harus ada. Anda jangan hanya mengandalkan saya pintar. Percuma kalau Anda pintar, tapi attitude Anda jelek. Karena apa? Di lapangan kerja semuanya akan dinilai, baik ilmu, skill, maupun attitude. Nah teman-teman semua, sebagai motivasi, kalian harus dekat, harus harmonis di dalam keluarga. Maksudnya bagaimana? Dengan orang tua terutama, Anda harus punya unggah-ungguh. Biasakan itu. Dengan orang tua, bapak ibu, biasakan unggah-ungguh. Biasakan kalau mau pergi kemana izin, apalagi ini mau mencari menuntut ilmu ya, belajar menuntut ilmu itu kan sebuah kegiatan yang baik ya. Nah itu Anda coba dengan orang tua izin, cium tangan. Nah itu biasakan seperti itu. Jika sudah terbentuk di dalam keluarga ini adalah karakter yang bagus, maka kalian akan dimanapun karakter ini akan terbawa. Sehingga memang benar pembentukan karakter itu diawali dari keluarga. Ya. Yang kedua adalah dengan Tuhan. Kenapa? Ya ibadah itu pasti mempengaruhi akhlak Anda. Ya. Jadi mari kita perbaiki ibadah kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena jika sifat dan sikap ini sudah menyatu dalam keyakinan takut kepada Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita akan mawas diri. Kita tidak akan sembrono dalam bersikap. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kita takut, oh ya, Tuhan melihat. Nah, berikutnya adalah pangan pesimis dan putus asa. Tidak ada hal yang tidak mungkin ya, kawan-kawan semua. Pastinya teman-teman mahasiswa sudah melihat informasi di internet, banyak orang-orang sukses yang dimulai dari nol, dimulai dari bawah. Resep mereka adalah tidak mengenal putus asa atau tidak pesimis. Nah, itu tidak putus asa atau tidak pesimis, inilah yang harus teman-teman semua pegang. Kita tidak perlu melihat background, wah ini saya dari keluarga biasa Pak, saya dari keluarga itu. Tidak, itu bukan alasan. Yang penting adalah tadi, Anda punya ilmu, Anda punya skill, dan Anda punya karakter yang bagus. Ya. Adapun tadi mengenai saya orang desa, saya orang anak petani, itu bukan menjadi hal alasan Anda untuk tidak sukses, teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah selalu perbaiki diri dimanapun berada. Contoh misalkan, ketika di tempat kerja kita mengalami kesalahan, kita pasti mengalami yang namanya kesalahan itu pasti ada. Maka yang perlu kita lakukan adalah perbaiki diri. Perbaiki diri, kemudian selalu mengupgrade skill ilmu, maka disitulah kalian pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi intinya kita upgrade baik skill maupun karakter menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dengan kita memperbaiki diri, kualitas diri, maka insya Allah hidup kita pun akan semakin berkualitas.
saya akan menceritakan sebuah kisah. Ya. Mungkin teman-teman semua pernah membacanya, tapi mungkin saya sampaikan sedikit ya. Jadi ada kisah antara emas dan tanah. Ya. Emas karena merasa dirinya berkilau, mungkin harganya mahal, atau mungkin dalam pandangan masyarakat emas itu kan grade-nya atas ya. Suatu ketika melihat tanah yang hitam, yang mungkin diinjak-injak gitu ya, diinjak-injak orang dalam arti ini ya, bawah gitu. Si emas bilang, coba lihat dirimu, suram lemah, apakah kau memiliki cahaya mengkilap seperti aku? Dan apakah engkau seberharga seperti aku yang harganya mahal? Nah, si tanah tadi menggelengkan kepala. Dia hanya berkata, saya mungkin tidak seperti engkau, tapi aku bisa menumbuhkan bunga, buah, rumput, pohon, dan banyak kehidupan yang ada di atasku dan ada yang di bawah. Mendengar kisah ini, mendengar jawaban dari tanah, emas ini hanya bisa diam. Artinya apa? Kita jangan merasa sombong ketika di atas, ya. Karena belum tentu kita menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang paling baik, orang yang paling berkualitas, orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat bagi siapa? Bagi lingkungan, bagi teman, baik teman kantor, tetangga, dan lingkungan sekitar. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat ya, teman-teman mahasiswa. Jadi kalian kuliah ini harus bermanfaat bagi keluarga kalian, baik keluarga Anda masing-masing, bagi teman Anda, termasuk bagi lingkungan kampus dan juga lingkungan masyarakat. Jangan Anda kuliah malah tidak bermanfaat, tapi malah merugikan jarak. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar, kalian harus menjadi orang yang bermanfaat dimanapun Anda berada. Itu yang bisa kita ambil dari kisah tanah dan emas tadi. Sampai sini mungkin perkenalan kita cukup ya. Jika nanti ada pertanyaan, nanti saya buka sesi pertanyaan khusus. Berikutnya adalah mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester. Di sini pemrograman web ada 3 SKS dengan waktu kuliah 2 kali 150 menit. Adapun pembelajarannya adalah teman-teman semua mahasiswa bisa melihat di depan layar. Di sini ada pengantar PHP, ada pengertian dan sebagainya. Kemudian nanti ada membuat program dengan PHP. Di sini nanti ada variabel dalam PHP itu seperti apa. Kemudian membuat program-program sederhana. Kemudian sampai operator, logika if else, ya mungkin pernah dibahas di perkuliahan sebelumnya, yaitu di pemrograman dasar sudah dibahas if else. Cuma nanti kita juga akan membahasnya, tapi dalam versi PHP-nya, dalam versi web. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai cookies dan session, ya, terutama mengenai login, logout. Nah, nanti di sini ya, di cookies atau session di sini. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai form, pembuatan form, bagaimana pengikutnya, kemudian menyimpannya nanti di dalam database. Kemudian nanti di pertemuan ke-10, 11 kita membuat aplikasi web PHP Messier ya. Kemudian nanti dalam pertemuan terakhir nanti saya wajibkan dia mahasiswa membuat proyek sendiri. Proyeknya adalah mengenai website yang sudah terintegrasi dengan database. Adapun mengenai proyeknya itu, judul dan temanya saya serahkan ke Anda masing-masing, tapi tidak boleh sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Contoh, mahasiswa yang satunya mengenai sistem informasi
berbasis web misalkan, maka yang lain tidak boleh. Misalkan yang lainnya adalah sistem informasi pemetaan daerah industri berbasis GIS di Kota Tegal, nah itu boleh. Jadi tidak boleh, intinya tidak boleh sama antara mahasiswa satu dan yang lain mengenai tema dan judulnya. Ya. Maka dari itu nanti di pertemuan ke-11 nanti masing-masing dari Anda saya wajibkan untuk mengirim judul dan tema. Ya. Jadi setiap mahasiswa di pertemuan ke-11 akan saya wajibkan untuk menentukan judul dan temanya. Dan nanti kemudian kumpulkan. Jika ada yang tidak sama, jika ada yang sama, maka yang saya ambil adalah judul yang pertama. Maka yang mahasiswa yang kedua harus mengganti judulnya. Jadi sekali lagi tidak boleh ada judul dan tema yang sama. Jika ada judul dan tema yang sama, maka salah satu harus menggantinya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita beralih ke materi pertama. Teman-teman semua, ini adalah e-book buatan saya sendiri. Ya. Jadi saya membuat e-book sendiri. Saya sudah membuat e-book setidaknya ada 3. Pertama adalah mengenai pemrograman web, yang kedua adalah mengenai jaringan, yang ketiga adalah mengenai Arduino. Teman-teman semua bisa download e-book ini di blog khusus kuliah. Ya. Tadi kan sudah dapat blog. Ada blog yang untuk konsultan IT, ada yang blog untuk produk memasarkan produk-produk security, dan juga ada blog yang untuk memasarkan jasa atau develop aplikasi, ya, baik web maupun desktop. Nah, blog saya yang khusus untuk perkuliahan, untuk men-sharing materi-materi kuliah dan juga untuk men-sharing e-book saya yang untuk perkuliahan ini, teman-teman semua bisa download di sini, ya. www.bukan.wordpress.com. Silakan teman-teman bisa mengunjungi di blog sini, www.bukan.wordpress.com. Di sini ada beberapa e-book buatan saya sendiri, ya, yang bisa teman-teman semua bisa download. Salah satunya adalah e-book mengenai website ini, pemrograman web. Adapun e-book yang lain adalah mengenai jaringan, baik Cisco maupun Mikrotek ada juga. Kemudian satunya lagi adalah e-book mengenai Arduino. Silakan teman-teman semua, silakan mahasiswa semua bisa mendownloadnya di sini gratis, silakan. Dan selain ada downloadan, selain ada beberapa e-book yang di-download, di sini juga ada beberapa materi yang saya share mengenai misalkan pemrograman web, ada di situ pembahasan. Misalkan mengenai cookies, nanti di situ juga dibahas dalam bentuk tulisan. Nah, bagi teman-teman semua misalkan yang membaca kemudian masih ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Ya, di kolom komentar Anda posting, nanti insya Allah secepatnya saya akan membalas postingan itu. Baik, kita lanjut. PHP itu apa? Teman-teman semua bisa baca keterangannya. PHP itu adalah sejenis bahasa programan. Tidak beda jauh dengan HTML, yaitu sama-sama pemrograman untuk website. Bedanya apa sih? Ya. Bedanya HTML dengan PHP. PHP itu singkatan dari Personal Home Page. Bedanya adalah jika PHP, ya sekali lagi perbedaan PHP dan HTML. Nah,
sama. Pemrograman. Kemudian yang kedua, persamaannya adalah sama-sama dibangun di atas web server. Web server ini juga sama, berjalan di atas web server. Kemudian multi platform, ini juga sama, multi platform. Nah, ini persamaannya ini. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya adalah HTML bersifat statis atau hanya bisa menampilkan view. Sedangkan PHP di sini adalah bersifat dinamis. Artinya dinamis itu apa? Bisa view, bisa edit, bisa delete. Artinya ini bisa koneksi dengan database. Jika HTML tidak bisa, karena HTML sifatnya adalah view, ya, hanya menampilkan saja. Nah, teman-teman semua bisa dilihat tadi di layar LCD. Selanjutnya kita akan bahas mengenai CGI, CGI modul server web. Ini sebetulnya adalah komponen-komponen ya, komponen-komponen yang ada di web server. CGI atau CGI itu standar yang menghubungkan interface aplikasi eksternal dengan server web atau web server. CGI yaitu standar baru yang menambahkan dan meningkatkan performance dari CGI tadi. Kemudian modul server web yaitu standar yang mengintegrasikan antara aplikasi luar dengan bagian di dalam web server itu sendiri. Oke, next. Kemampuan PHP. Kemampuan PHP sangat signifikan ya di lingkungan database, ya, antara lain the base, ya, kemudian Firefox, Frontbase, IBM DB2, ya, kemudian ada Oracle, ada MySQL, ada PostgreSQL, SQLite, Sybase, banyak sekali. Ya. Ada juga sebetulnya Firebase ya, Firebase belum sini. Belum ya, ditambahkan lagi di sini Firebase juga bisa. Tapi memang dari yang database yang ini yang disebutkan tadi, memang paling banyak kolaborasi PHP itu adalah antara PHP, MySQL dan PostgreSQL. Mungkin yang paling banyak itu. Adapun yang lain bisa juga, cuma sedikit dilihat di lapangan ya. Kalau di lapangan yang saya amati selama ini sebagai praktisi, baik praktisi aplikasi maupun praktisi jaringan, saya lihat, saya amati yang ada di lapangan lebih banyak itu PostgreSQL dan MySQL. Baik, kemudian untuk server web. Server web antara lain yang pertama ada IIS, Internet Information Server. Ini adalah web server yang berjalan di atas platform Windows ya. Lebih banyak ke Windows Server. Sebetulnya di Windows yang bukan server, Windows Desktop, contoh misalkan Windows 7, Windows 10, itu pun bisa sebetulnya. Hanya saja memang diprioritaskan IIS ini adalah di kalangan Windows Server ya, baik Windows Server 2008 misalkan atau 2012 dan generasi-generasi selain itu juga bisa. Jadi untuk IIS ini adalah sebuah web server yang berjalan di atas platform Windows, khususnya dalam di Windows Server. Kemudian ada Apache ya. Nah, Apache ini bersifat open source dan versinya banyak sekali ya. Bisa di Linux, bisa di Windows. Ini multi platform ya di Apache. Di Windows bisa, di Linux juga bisa. Kemudian ada Live TPD ya. Ini bisa juga di Windows, juga di Linux. Kemudian ada Minx ya. Ini juga cukup terkenal ini. Di Minx ini booming sekali. Tahun, kalau saya tidak keliru sekitar tahun 2012 itu booming sekali Minx. Itu juga multi platform, bisa di Windows dan bisa di Linux gitu ya.
Barangkali ada yang tanya misalkan, Pak, contoh yang it is apa aja dan sebagainya itu bagaimana Pak yang ada di realita ini, misalkan perusahaan apa contohnya ya. Baik, itu tuh di Bhinneka ya, mungkin teman-teman semua pernah sudah tahu ya, sudah mengenal Bhinneka.com ya. Bhinneka.com ini adalah sebuah situs e-commerce terbesar juga di Indonesia, bahkan jauh sudah ada sebelum Tokopedia, Bukalapak, ya, unicorn itu sebelum ada, itu sudah ada Bhinneka.com. Bhinneka.com adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang memakai ITIS, ya, memakai Internet Information Server atau web server yang berjalan di platform Windows, ya, dengan bahasanya ASPX. Kemudian yang menggunakan Wings bagaimana Pak? Banyak sekali kalau Wings. Wings apa saja itu banyak. Ya. Salah satunya ya Pemda ini ya, Pemda baik di kota maupun di kabupaten rata-rata ya menggunakan Apache. Yang menggunakan Wings banyak juga, misalkan contoh kalau situs-situs itu adalah contohnya adalah jalantikus.com, itu salah satunya menggunakan Wings. Kemudian banyak situs-situs game juga menggunakan Wings juga, termasuk Linux ya, termasuk Linux for ID ini juga menggunakan Wings. Situs Linux for ID itu servernya juga menggunakan Wings server. Nah, adapun jika kita ingin simple karena kita hanya untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran dan menggunakan laptop atau PC biasa, kita bisa menggunakan paket yang lebih simple lagi, paket web server yang lebih simple, lebih mudah untuk diinstal, yaitu SAM. Ini sangat populer ya, mungkin paling populer di antara web server yang digunakan di kalangan PC ya. Ada juga WAPP, kemudian ada juga selain SAM, WAPP juga ada juga App Serve ya. Di sini mungkin ditambah App Serve. App Serve itu juga termasuk salah satu web server yang cukup terkenal ya, banyak pemakainya. Adapun versi-versinya ya, contoh SAM versi 17, 56 dan sebagainya, itu biasanya mengikuti versi PHP dan MSDN. Jadi misalkan versi 17 itu biasanya kalau tidak salah PHP-nya masih PHP 5 sekian. Kemudian sekarang SAM-nya sudah SAM 7 sekian, itu PHP-nya sudah versi 7. Baik, kita lanjut dulu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini. Sekarang bagaimana mengenai dasar penulisan program PHP? Nah, untuk penulisan model penulisan PHP ini ada dua macam. Yang pertama adalah embedded ya. Yang pertama adalah mengenai model embedded. Yang kedua adalah non embedded. Embedded script itu apa? Atau model embedded? Model embedded ini adalah script PHP, tapi dalam penulisannya itu disisipkan di antara script HTML. Contoh seperti ini. Ini adalah script HTML. Ya, ini adalah script HTML. Tapi di dalamnya disisipkan script PHP. Ini namanya disebut dengan embedded script. Yaitu embedded script adalah script PHP tapi disisipkan di tengah-tengah atau di antara script HTML. Ciri daripada script PHP adalah tanda ini, kemudian ditutup dengan tanda tanya, kemudian simbol besar. Ini adalah
script PHP tapi disisipkan di antara si HTML. Ini namanya PHP embedded. Jelas? Baik, sekarang lanjut lagi. Bagaimana dengan yang kedua, yaitu non embedded? Kalau non embedded artinya adalah di sini pure murni script PHP, tidak ada script HTML. Ya, jadi di sini adalah scriptnya script PHP semua, tidak ada script HTML. Ini namanya adalah non embedded. Jadi dari awal sampai akhir ini adalah scriptnya menggunakan PHP semua. Pak, ini bagaimana Pak? Kok ada HTML? Ya, tapi bukan PHP di dalam HTML-nya, HTML-nya di dalam PHP. Artinya di sini non embedded. Kalau yang embedded itu adalah yang ini, PHP-nya dalam HTML. Ya. Kalau ini embedded, HTML-nya dalam PHP, tidak masalah. Ini namanya adalah embedded, non embedded. Echo ini adalah sama saja menampilkan. Bisa pakai echo, bisa pakai print, bebas. Echo atau print kemudian tanda petik. Jangan lupa diakhiri dengan tanda petik lagi, kemudian titik koma. Ciri khas dari PHP itu adalah untuk menampilkannya pakai echo atau print, kemudian tanda petik 2, diakhiri tanda petik 2, kemudian titik koma. Nah, bagaimana dengan menggunakan tag? Ya, menggunakan tag script, bagaimana? Misalkan menggunakan tag script hampir sama dengan yang ada di HTML, yaitu misalkan title. Title yang di sini adalah misalkan PHP dengan tag script, ya. Kemudian di sini script language-nya di sini adalah PHP, ya. Script language sama dengan PHP, ini hampir sama dengan JavaScript. JavaScript hampir sama. Script language sama dengan JavaScript misalkan. Nah, ini adalah menggunakan test script, ya. Jadi test scriptnya pakai script language sama dengan, misalkan script language sama dengan PHP, ya. Nanti di JavaScript pun sama, script language sama dengan JavaScript. Nah, karena di sini PHP, maka test scriptnya adalah script language sama dengan PHP. Apakah ini wajib? Tidak wajib sebetulnya. Jadi kita bisa menggunakan test script, bisa juga tidak perlu, tidak masalah. Langsung ini saja bisa. Tapi dengan catatan di sini pakai simbol PHP. Jadi kalau sudah ada script language PHP, maka kita tidak perlu simbol seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana Pak yang bagus untuk ketika kita penulisan bebas? Kita bisa menggunakan penulisannya pakai ini, bisa juga yang menggunakan ini, bebas simpel mana. Mungkin simpel ini ya mungkin kita menggunakan ini saja. Ini hanya sekedar pengetahuan. Jadi jika kita misalkan penulisannya menggunakan script language sama dengan grafik itu tidak masalah, tidak perlu seperti ini. Boleh. Mau yang model pertama seperti ini tadi itu juga boleh. PHP itu dengan PHP lagi ini simbol ini dengan simbol ini. Atau script language sama dengan PHP itu dengan slash script itu juga boleh. Baik, berikutnya penulisan komentar, ya, penulisan komentar. Penulisan komentar hampir sama dengan di bahasa C, ya, hampir sama dengan bahasa C. Nah, contoh seperti ini. Jadi bisa penulisan komentar itu bisa pakai ini. Slash, kemudian bintang lagi slash, atau slash double 2 kali, boleh. Ya. Itu adalah untuk PHP. Bagaimana dengan HTML? Kalau HTML berarti ini ada seru, kemudian min, nah nanti ditutup dengan min. Nah, itu seperti ini. Ini adalah untuk HTML. Jangan untuk PHP. Slash bintang slash atau slash double.
itu dalam tulisan komentar. Contoh bisa Anda lihat di layar. Ketika ini komentar ini ditulis, maka tampilan ketika di browsernya adalah seperti ini. Artinya ini bukan komentar, karena ini kotaknya salah di sini. Yang benar adalah yang ini. Ya. Jadi yang ini adalah komentar, yang ini bukan. Ini adalah contoh yang salah mengenai skrip komentar. Jika komentar itu benar, maka tidak ada di tampilan. Ya, tampilan itu tidak ada. Sehingga yang tampil adalah harusnya tidak tampil. Nah, adapun yang tampil ini adalah contoh yang salah. Kan? Ini adalah contoh yang salah skrip komentar. Jadi sebetulnya bukan di sini, harusnya yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai variabel. Ya, mengenai variabel itu apa? Jadi kalau dalam variabel di PHP ini adalah menggunakan simbol dolar. Ya, simbol dolar. Misalkan variabelnya adalah variabel nama, maka dolar nama. Adapun tipe data harus sama dengan di pemrograman lain, ada numerik, ada string, boolean, array, dan objek dan sebagainya. Nah, contoh misalnya di sini adalah di data objek. Ya. Di data objek di sini kita menggunakan PHP. Oh ya, tadi model pemrograman, model tulisan ya, model tulisannya tadi adalah ada dua, yaitu embedded dan non-embedded. Sedangkan model pemrograman PHP-nya ada dua, yaitu OOP dan bukan OOP atau struktural. Ya. Struktural. Jadi tadi penulisannya ada yang model dan non-embedded, sedangkan gaya untuk pemrogramannya ada dua, yaitu struktural dan OOP. Struktural seperti apa, Pak? Struktural itu biasa yang tadi kita sudah tulis ya. Ini adalah struktural. Ini adalah gaya struktural, sedangkan gaya OOP contohnya adalah seperti ini. Nah, untuk mengenai OOP ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, di pertemuan kira-kira di pertemuan ke-7 ya. Menampilkan data di sini seperti yang tadi saya bahas, bisa menggunakan print, bisa menggunakan echo. Ya. Contoh di sini variabel A5. BR itu apa? BR itu adalah spasi ya, enter ya, sama dengan enter. BR itu sama dengan enter. Jadi kalau BR dua kali berarti enternya dua kali. Nilai variabel dolar A adalah apa? Variabel A itu berapa? Di sini menampilkan menggunakan print. Nah, kalau di sini menggunakan echo, di sini menggunakan print. Nah, kemudian nanti outputnya sama ya, outputnya adalah A sama dengan 5. Ya, ini nanti tak fotoin ke pasti. Nah, contoh lagi di sini adalah mengenai tanda apostrof ya. Contoh di sini membedakan. Di sini dolar X itu sama dengan Y, Y sendiri sama dengan star. Dolar Z itu sama dengan dolar 2 kali X. Nilai dari variabel X itu adalah titik X, titik Y, dan sebagainya ya. Nah, ini yang keliru ya. Ini yang keliru. Kenapa? Nah, ini kita lihat nanti kelirunya di mana. Nah, nanti di sini jadi Y ya, bukan X tapi Y karena tadi keliru di sini. Harusnya di sini adalah Y adalah titik dolar Y. Itu namanya adalah simbol apostrof. Oke, untuk operator bagaimana? Untuk operator sama, yaitu penjumlahan pengurangan hampir sama dengan yang lain. Ya, plus, min, bintang, slash, kemudian persen itu untuk modulus atau sisa pembagian. Aku pakai itu ya, pakai suara ya.
voice ya. Ya, barusan. Baik. Ya. Sampai sini silakan, ada yang ditanyakan. Jadi kita hari ini kita pertemuan perdana ini kita sampai di operator 2 aja ya, sampai di operator aritmatika ya. Silakan, sampai di sini ada yang tanyakan? Saya Pak, Oh ya, silakan. bagaimana caranya membuat template dari website? Apakah yang dipelajari tadi sudah bisa untuk membuat template sebuah website Pak? Baik. Sekian, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang tadi belum sempat dibahas ya di pertemuan ini, tapi tidak apa-apa akan saya jawab. Jadi untuk membuat template itu adalah dasarnya adalah dasar menggunakan dasar pembuatan tabel ya. Jadi misalkan tabel seperti ini, misalkan ini adalah sebuah web sekolah atau kampus misalkan ini sebuah web kampus. Ini adalah video. Kemudian ini adalah footernya. Nah, kemudian di sini adalah menu. Nah, kemudian di sini adalah sidebar. Jadi, kemudian isi konten ya, konten di sebelah kirinya, isi konten. Baik, tadi belum untuk pertemuan pertama ini pembahasannya belum mengenai ke pembuatan template, tapi tidak apa-apa, saya jawab pertanyaannya. Untuk pembuatan template itu prinsipnya sama dengan pembuatan dari tabel ya di pertemuan ketiga nanti. Pertemuan ketiga nanti akan kita bahas mengenai dasar-dasar membuat tabel. Nanti setelah itu dasar-dasar membuat form. Ya. Jadi contoh membuat tabel seperti ini ya. Di sini kan kalau kita lihat ya, di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Ada 4 baris. Kolomnya berapa? Nah, untuk kolom nanti dulu. Berarti kita harus bikin barisnya 4. 1, 2, 3, 4. Dasar daripada tabel ini untuk baris ini adalah menggunakan PR. Ya, PR. Sebelumnya di sini tabel PR ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti PR-nya ada 4. PR. Nanti di pertemuan ketiga akan kita dalami. Tapi tidak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja dulu ya. Iya, betul. Ada 4. Kemudian ada berapa kolom? Kita usah dulu. Berarti di sini langsung slash tr. Nah, karakter daripada PHP adalah ketika diawali dengan tr maka diakhiri dengan slash tr. Nah, kemudian table diakhiri dengan slash table. Ya, itu dulu. Setelah itu di sini menunya ada berapa? Misalkan di sini menunya ada 5. Ada home. Ada profil, ada kontak kami, kemudian ada berita, kemudian ada agenda 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 menu, artinya ada 5 menu berarti di sini ada 5 kolom. 5 kolom berarti ada 5 TB ya. Jadi di sini nanti 1, 2 ada di baris kedua ini kita bikin TB. TB-nya di sini sebanyak, di sini TB-nya sebanyak 5 ya, PD ada 5 slash TD ya, berarti di sini baris ini ada 5 PD, artinya ada 5 kolom. Nah, di masing-masing kolom ini diisi dengan logo, profil, kontak kami, berita dan agenda. Nah, begitu ya. Dan selanjutnya itu pun sama ya.
copyright apa. Di baris pertama header, misalkan headernya di sini adalah SMK bla bla bla. Nah, itu. Nah, kemudian yang agak susah adalah di sini 1, 2, 3. Di baris ketiga. Di baris ketiga ada isi kolom dan sidebar. Artinya di baris ketiga ini kita bikin 2 tabel lagi. Kita bikin 2 tabel lagi. Yang tabel pertama ada 1 kolom dan 1 baris. 1 baris 1 kolom. Sedangkan di tabel kedua tergantung di sini sidebarnya itu ada apa. Misalkan di sidebarnya sini ada navigasi. Navigasinya misalkan ada 3 ya. Navigasi 1, navigasi 2 dan navigasi 3. Maka di sini berarti ada 3 baris dan 1 kolom. Maka dibuat tabel 3 baris dan 1 kolom. Itu aja ya, Mas Tommy. Jadi ini Ya Pak. Saya jelaskan mungkin dulu, saya jelaskan yang globalnya dulu. Nanti untuk detailnya di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas mengenai dasar-dasar membuat tabel. Ya. Di sini nanti kita akan belajar membuat template, ya, membuat template dari yang sederhana sampai template yang agak kompleks. Itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, teman-teman mahasiswa semua, materi dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon teman-teman semua lebih aktif lagi dalam belajar. Ada beberapa modul yang sudah saya bagikan di blog saya, silakan diunduh. Bisa juga teman-teman semua mengunduh atau mendownload e-book dari situs lain, bisa dari ilmukomputer.com, dari ilmukomputer.com juga ada, bisa juga dari PHP Beginner, itu bahasa Inggris full version, itu sangat lengkap sekali. Ya. Bisa juga menggunakan buku seperti ini contohnya, atau buku yang lain boleh. Bebas teman-teman semua mau mengambil referensi dari manapun, yang penting masih mengenai ilmu website dan bisa diambil ilmunya dari buku itu, bisa cukup jelas penjelasannya, ya silakan teman-teman semua bisa membacanya bebas. Ya, jadi sekali lagi saya tidak mewajibkan harus buku apa, yang penting adalah buku itu atau e-book itu bisa untuk referensi bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar. Dan ada pun nanti kesulitan-kesulitan nanti ya ketika ada mencoba untuk di laptop, misalkan mencoba script di laptop, misalkan ada permasalahan, silakan nanti setelah ini kita buat grup sendiri, kita buat grup WhatsApp. Jadi bagi teman-teman semua, misalkan yang mencoba script kok error, silakan Anda bisa tinggal foto, screenshot, kirim ke forum dan kesulitannya di mana. Nanti insya Allah secepatnya akan saya bahas. Gitu ya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan perdana. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kekurangan-kekurangan mohon maaf. Bila wali saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.